Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan asuransi kesehatan di beberapa negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Oktatiara dari Peminatan AKK 2018. Nah, apa sih definisi dari asuransi kesehatan? Dalam lingkup kesehatan, asuransi adalah memastikan seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya, tanpa harus mempertimbangkan keadaan ekonominya. Yang pertama ada negara Jerman dengan Social Health Insurance. Sistem jaminan sosial di Jerman mewajibkan setiap penduduknya mengikuti asuransi sosial sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, asuransi private tetap diberikan tempat untuk menyediakan layanan asuransi yang sama, yang terbatas untuk warga negara yang memiliki penghasilan lebih. Ada 5 jenis asuransi sosial yang menjadi pilar utama penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Jerman. Yang pertama ada asuransi kesehatan, yang kedua asuransi pensiun, yang ketiga ada asuransi bagi pengangguran. Yang keempat, ada asuransi kecelakaan, dan yang kelima, ada asuransi perawatan jangka panjang. Penyelenggaraan asuransi sosial di Jerman berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, the principle of compulsory insurance. Prinsip ini menjelaskan bahwa seluruh warga negara diwajibkan menjadi peserta asuransi sosial. Untuk penduduk yang memiliki penghasilan per tahun di atas batas yang telah ditentukan, diberikan kebebasan untuk memilih menjadi peserta asuransi yang diselenggarakan oleh swasta, atau secara sukarela menjadi peserta asuransi sosial. Yang kedua, the principle of financing through contribution atau shared financing. Pembiayaan asuransi sosial bersumber dari kontribusi yang dibayarkan oleh para pekerja dan pemberi kerja. Besar kecilnya kontribusi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Federal Jerman. Yang ketiga, the principle of solidarity. Prinsip ini memiliki makna risiko akan ditanggung secara bersama-sama oleh peserta asuransi dan anggota keluarganya, tanpa melihat berapa besar kontribusi yang telah mereka berikan. Yang keempat, the principle of self-government. Prinsip ini menjelaskan bahwa organisasi asuransi sosial bersifat mandiri, baik dari sisi kelembagaan dari suatu negara, di mana dalam penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan hukum publik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Jaminan Sosial. Yang kelima ada the principle of free movement. Prinsip ini memberikan hak pada setiap warga negara pilihan untuk bergerak bebas di seluruh negara anggota Uni Eropa dan menetap di lokasi yang dipilih. Dan yang keenam ada the principle of equivalence. Prinsip ini berlandaskan pada jumlah manfaat yang akan diterima oleh setiap orang tidak sama, namun sesuai dengan jumlah kontribusi yang telah dibayarkan oleh tertanggung. Selanjutnya ada negara Inggris dengan National Health Service. Biayanya sebagian besar berasal dari pajak umum, termasuk dari pembayaran asuransi nasional. NHS tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai suatu sistem asuransi, karena tidak ada biaya yang dibebankan kepada pasien, serta biaya tidak dibayarkan dari a pool atau comparison whole insurance. Beberapa poin penting dalam penyelenggaraan NHS yaitu yang pertama, akses yang sama bagi seluruh penduduk Inggris terhadap tempat pelayanan kesehatan. Yang kedua, tersedianya pelayanan yang bersifat komprehensif terkait pencegahan dan pengobatan. Dan yang terakhir, menyediakan jasa kesehatan bagi seluruh penduduk tanpa biaya. Selanjutnya ada negara Taiwan dengan National Health Insurance. NHI adalah program mandatori menggunakan sistem single payer berdasarkan prinsip bahwa setiap penduduk harus memperoleh akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata, sehingga mempermudah penduduk ketika mengalami kekurangan finansial dan untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang akan menjadi tidak mampu akibat dari menderita penyakit tertentu yang serius. Hampir 99% penduduk termasuk dalam program NHI. NHI dibuat untuk membiayai secara self-sufficient serta bertanggung jawab jika terjadi defisit. IC Card merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh NHI, di mana peserta mempunyai akses lebih dari 18.000 fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama di seluruh dunia. Yang terakhir ada negara Indonesia dengan asuransi sosial dan komersial.
Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Asuransi komersial merupakan asuransi kesehatan yang kepesertaannya bersifat sukarela dengan membayar sejumlah premi yang besarnya sesuai keinginan individu pemilik asuransi berdasarkan tingkatan yang ditetapkan oleh provider. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang menjamin bahwa kepesertaan jaminan kesehatan nasional mencakup seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak. Dalam SJSN terdapat Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS. Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dengan prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.